Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin sebagai guru agama Islam di SMK TI Bali Global Badung. Ramadan, alhamdulillah kita sudah beberapa hari lagi akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Sebagaimana awal dulu, 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa agar kita disampaikan di bulan ini. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, beberapa hari lagi kita akan sampai di bulan suci ini. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan tahun depan mungkin akan datang lagi. Akan tetapi umur kita belum tentu sampai di bulan ini. Maka kita harus sambut dengan baik, dengan penuh kegembiraan di bulan suci Ramadan ini. Adakah orang yang tidak suka atau hatinya terasa sempit ketika menerima bulan Ramadan? Ada. Karena apa? Manusia berbeda-beda. Ketika dia menyambut bulan Ramadan, ada yang dia kebiasaannya itu akan hilang. Yang biasanya sarapan, maka tidak ada sarapan. Yang biasanya makan siang, tidak ada makan siang. Dia akan melawan hawa nafsunya untuk imsak dari makan dan minum dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka di bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia dan bulan yang paling baik untuk berbuat amal. Dan juga bulan Ramadan ini sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman itu siapa? Beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi dan kitab-kitabnya, dan juga percaya kepada qada dan akhir. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan untuk kamu, yakni berpuasa. Apakah puasa ini hanya diperintahkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW? Ternyata tidak. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Ternyata puasa ini juga sebagaimana yang telah diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu, kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, yakni agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita memenuhi perintahnya. Maka amalan-amalan apa yang harus kita lakukan? Tentunya amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang pertama kali yakni adalah mengqadai puasa kita. Mumpung masih ada hari. Mumpung masih ada jeda waktu sampai kita sampai di bulan Ramadan. Maka yang dulu mungkin mempunyai kodok puasa, maka segera untuk melunasi puasanya. Mumpung masih ada waktu. Lalu ketika sudah melunasi, apa yang harus kita lakukan? Yakni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang baik yang bisa kita lakukan untuk di bulan Ramadan ini? Wabil ashari lahum yastaghfirun, yakni adalah ketika orang-orang di waktu sahur dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Istighfar ini sangat banyak pahalanya dan juga manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita malazimal istighfar, barang siapa yang istiqomah untuk beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 kepada kita. Yang pertama adalah wa min kulli dzikin makhraja. Ketika kita diberikan kesempitan, kegundaan gelisah di dalam dada kita,
dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah kepada kita. Wa min kulli hammin maroyah. Dan ketika kita diberikan kesusahan, maka Allah taala akan memberikan solusi kepada kita. Dan yang terakhir adalah wa yarzuqu man la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita. Jadi di bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, maka harus kita lakukan ibadah yang sesungguhnya. Jangan sampai nantinya kita melewatkan, kita menjadi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan ini. Karena apa? Kata Ramadan ini berasal dari kata romdo, artinya panas. Romdo, maksudnya panas itu seperti apa? Dan juga ada yang mengatakan bahwasannya Ramadan ini seperti besi yang sudah tertanam di dalam tanah, maka kan ini berkarat. Bagaimana cara agar besi itu bisa bersih lagi? Maka dia akan dibakar dengan api yang sangat panas. Maka ketika api yang sangat panas itu lalu dipukulkan dengan keras, maka rontoklah karat-karat itu. Nah, kita sebagai manusia di bulan Ramadan ini, kita sudah ditancapkan selama 11 bulan. Yakni dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, dan sampai kita di bulan Ramadan. Maka pastinya banyak kesalahan, banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita membersihkannya? Yakni di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita bersihkan dosa-dosa kita dengan amalan-amalan yang baik. Kalau kita tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan, apalagi di bulan yang lainnya. Apabila lisan kita tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan di bulan-bulan yang lainnya? Maka ketika amalan-amalan kita sudah baik, sudah mulai istiqomah, maka ini yang akan menjadi pendorong amalan-amalan kita juga akan baik di selanjutnya. Makanya ada makalah dari Abu Bakar itu mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan waktunya untuk menanam amal kita. Jadi amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita dilatih di bulan Rajab. Makanya kita diberitakan berpuasa, beribadah dan sebagainya. Nah, di bulan Sa'ban ini adalah waktunya kita untuk menyirami, yakni mengistiqomahkan amalan-amalan kita yang sudah baik agar biar istiqomah. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan kita waktunya memanen. Bagaimana kita bisa memanen amalan-amalan kita yang telah kita istiqomahkan mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sambutlah dengan baik, dan tidak semua orang disampaikan di bulan Ramadan. Oke, ini ada pertanyaan dari anak-anak SMKTI. Yang pertama, kalau sahur pas waktu imsak masih boleh nggak, Pak? Oke, waktu sahur masih imsak. Imsak itu artinya kita sudah mencegah dari makanan ataupun minuman. Dan untuk ikhtiyatnya memang ketika imsak kita sudah harus berhenti dari segala macam apapun, baik itu makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita seumpama makan nih, kita makan, kita sahur, setelah itu ternyata sudah waktunya imsak, apakah kita langsung selesaikan? Enggak juga. Enggak apa-apa kita lanjutkan, karena imsak itu biasanya dijeda 10 menit. Gitu. Jadi kita masih bisa untuk makan dan minum. Tapi jangan terlalu lama, takutnya kita nantinya sudah sampai habis waktunya gitu. Jadi imsak itu artinya nyegah, ikhtiyat, kehati-hatian kita agar kita sudah mempersiapkan diri agar tidak mulai makan dan minum. Seperti itu. Oke. Ini yang kedua, ada agak ini. Banyak anak muda sekarang yang ngabuburit tapi malah bablas sampai lupa waktu sholat maghrib karena asik nongkrong. Gimana pandangan Bapak terkait masalah itu? Ngabuburit sampai lupa sholat maghrib. Nah, ini biasanya perkara yang wajib itu tidak bisa ditukar dengan yang wajib pula. Apalagi sampai ditukar dengan perkara yang sunnah ataupun mubah. Ya, ini yang biasanya, ini yang harus saya tekankan bahwasannya buka bersama itu boleh.
Terus ngabuburit itu boleh, tapi jangan lupa kewajiban jenengan yakni adalah sholat. Ya, sholat 5 waktu ini adalah perintah yang pertama gitu. Nah, sholat adalah perintah perkara wajib dan puasa juga perintah perkara wajib, maka harus didahulukan gitu loh. Jadi ketika kita ngabuburit, ketika waktu sudah maghrib, ya kita berbuka, iftar, setelah itu kita berbuka, baru kita sholat, baru dilanjutkan. Mungkin itu. Tapi kalau ditinggalkan, wah ini tidak diperbolehkan. Nah, ini tips biar gak haus pas puasa untuk dari Bapak gimana? Tips nggak haus untuk berpuasa, ya namanya puasa pastinya ya haus ya. Ya kalau tips dari saya ya jangan terlalu banyak berbicara dan juga bermain di tempat yang panas-panas, yang teriak-teriak kayak gitu. Ya maksudnya biasa-biasa aja aslinya gitu loh. Karena ya puasa itu ya pasti haus, karena memang puasa itu adalah kita juga agar diperintahkan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir dan miskin, dia tidak makan dan minum gitu, seperti itu. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan, kalau kita telat bangun, apa boleh sahurnya di qada? Sahurnya di kodok itu bukan masalah sahurnya, karena ini adalah puasa wajib, maka yang harus ditekankan adalah niatnya harus ditakyin. Jadi kalau seumpama nih kita lupa sahur, tapi tadi malam kita itu sholat taraweh dan juga di sana biasanya dituntun untuk niat puasa, maka ya puasa, berarti nggak usah sahur. Yang penting niatnya sudah ada. Akan tetapi kalau itu puasa sunnah, nah baru masih diperbolehkan. Meskipun malamnya itu tidak niat puasa, terus di pagi hari itu dia nggak makan dan minum pengen puasa, maka itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai tergelincirnya matahari, yakni waktu duhur. Jadi niatnya itu nanti sama nih, saya tidur tadi malam nggak niat puasa. Nah sekarang saya tuh daripada saya menahan haus dan lapar saja, saya niat puasa dah sekarang. Maka terjadi puasa sunnah. Itu pun sampai duhur saja niatnya, batasnya. Kalau setelah duhur maka nggak bisa. Jadi niatnya itu ya dari pagi sampai duhur. Tapi kalau puasa Ramadan nggak bisa. Puasa Ramadan itu wajib memalamkan niat kita. Jadi di malam hari kita harus niat. Kalau malam hari kita nggak niat, maka ya besoknya kita nggak puasa. Bukan puasa namanya. Dan itu wajib dikodok nanti setelah bulan Ramadan selesai. Seperti itu. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan, bagaimana pendapat Bapak ke orang-orang yang sholat id tapi nggak sholat subuh, dan seberapa utamanya sih sholat id itu? Oke, sholat id. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya perkara wajib tidak boleh ditukar dengan perkara yang sunnah. Sholat subuh itu wajib, maka ya harus sholat subuh. Masa iya kita sholat subuh, tidak sholat subuh tapi sholat id kan itu. Ya harusnya yang harus kita lakukan itu adalah sholat subuh, karena yang wajib itu sholat subuh, sedangkan sholat idnya itu tidak wajib kan gitu. Ya, sholat idul fitri, idul adha itu tidak bisa mengalahkan kepada sholat subuh yang dia adalah termasuk ibadah yang diwajibkan oleh umat Nabi Muhammad yang harus dilakukan selama 5 waktu itu gitu. Jadi kalau dia lebih mementingkan perkara sunnah, ya gimana kan itu. Perkara sunnah nggak bisa ditukar dengan perkara wajib. Kecuali kita mengerjakan perkara sunnah double dengan perkara wajib, maka diperbolehkan. Contoh, seumpama di bulan Rajab kita niat kodok puasa. Kodok puasa itu wajib. Puasa Rajab sunnah. Kita laksanakan di bulan Rajab. Dan kita niati puasa kodok, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala puasa Rajab, yang kedua kodoknya pun terlunasi puasa kodoknya, seperti itu. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan terakhir,
Bagaimana cara mengatasi rindu yang berlebihan kepada anak yang sudah berpulang pada bulan Ramadan? Karena pas bulan Ramadan itu rasanya rindu berat banget. Menahan rindu. Ya memang bulan Ramadan itu bulan yang mengingatkan kita ya ke semuanya. Apalagi ketika kita mempunyai buah hati yang sudah meninggal dunia. Jangankan buah hati kita, orang tua kita saja. Itu suasananya itu berbeda memang ketika di bulan Ramadan. Ya kalau saran saya, doakan dia dan sering-sering beribadah dan jangan terlalu memperdalami rasa rindu itu. Ya karena memang rindu ya kan itu. Lebih baik kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat di malam hari, kita sampaikan rasa rindu kita, lalu kita dengan beribadah. Insya Allah nanti dengan seperti itu kita doakan dia, kita sampaikan unek-unek kita. Kadang kan kita hanya perlu didengar. Ya meskipun kalau seperti itu kan rindu itu kan nggak bisa diobati kan itu. Nggak ada orang yang bisa ada orang yang berpendapat itu bahwasanya kehilangan itu kan nantinya akan sembuh gitu. Padahal enggak. Ya, orang yang bisa mengatakan kehilangan akan sembuh berarti dia tidak pernah merasakan kehilangan. Karena apa? Orang yang sudah merasakan kehilangan dia nggak pernah sembuh. Yang hanya bisa rasakan adalah ada pengganti yang menghibur dia. Pada dasarnya nggak ada, nggak akan sembuh. Kita tetap akan merasa kehilangan. Seperti itu. Oke, itu saja pertanyaan dari anak-anak SMKTI Beligauan Badung. Terima kasih banyak, boleh ditutup. Oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga pembicaraan ini bermanfaat dan sukses terus untuk SMKTI Beligauan Badung dan semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh ceria dan juga ibadah-ibadah yang bisa kita gapai nantinya dengan fitrah di bulan kemenangan yakni Idul Fitri. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.